Baiklah, masuklah kita pada materi 5.5 Continuity and Judge. Definisi 5.5.1. Sebuah partisi memiliki interval I, yaitu sama dengan interval tutup A, B, adalah kumpulan dari P yang memiliki tertutupan terbatas pada I1 sampai pada IN. Dari interval tutup yang tidak overlap pada interval tutup A, B, biasanya dinotasikan sebagai interval I sama dengan XI kurang 1, XI, di mana A itu nilainya sama dengan XI kurang 1, kurang dari XI itu lebih besar daripada XN0 kurang dari XN itu sama dengan B. Maka titik XI dan I penilaian 0 sampai pada N dinamakan titik partisi dari P. Jika TI terpilih pada masing-masing interval I, untuk I itu nilainya 1 sampai pada N, maka titik TI itu disebut sebagai taks dan himpunan pasangan terurut. Jadi, partisi sama dengan tertutupan terbatas yaitu I1, TI sampai pada IN, TN dinamakan sebagai partisi teks pada I. Selanjutnya, definisi 5.5.2, yaitu sebuah judge pada I adalah fungsi positif yang jelas terdefinisi pada I. Jika delta adalah judge pada I, maka tak partisi P menjadi delta fine. Jika TI anggota I subset pada TI dikurang delta TI, TI ditambah delta TI, untuk I itu nilainya 1 sampai N. Pengukur delta pada interval I menetapkan interval yaitu T dikurang delta T1, T ditambah delta T untuk setiap titik T anggota I. Kehalusan delta partisi P mengharuskan setiap subinterval I pada P terkandung dalam interval yang ditentukan oleh pengukur delta dan tag TI untuk subinterval tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan penyertaan gambar 5.5.1 di atas. Perhatikan bahwa panjang subinterval yang juga dikontrol oleh pengukur dan label. Lemma berikutnya mencerminkan kontrol tersebut. Kemudian, lemma 5.5.3. Jika partisi P pada interval tertutup A, B adalah delta fine dan X anggota I, maka terdapat tag T pada P sehingga mutlak X dikurang TI kurang dari sama dengan delta TI. Jadi, pembuktiannya, jika X anggota I terdapat subinterval XI kurang 1 dari P yang memuat X, karena P adalah delta fine, maka didapat X dari XI kurang 1 sampai XI itu lebih besar daripada T1 dikurang delta TI, lebih kecil daripada TI ditambah delta TI, sehingga memenuhi mutlak X kurang TI kurang dari sama dengan delta TI. Dalam teori integrasi Riemann, kita akan menggunakan pengukur delta yang merupakan fungsi konstan untuk mengontrol kehalusan partisi. Dalam teori integral Riemann umum, penggunaan pengukur non-konstan sangat penting, tetapi fungsi pengukur non-konstan muncul secara alami, sehubungan dengan fungsi kontinu. Untuk itu, biarkan F memetakan I menuju real kontinu pada I dan biarkan epsilon kurang dari 0 diberikan. Kemudian, untuk setiap titik T anggota I, terdapat delta epsilon T itu lebih besar daripada 0. Sedemikian rupa sehingga jika mutlak X kurang T itu kurang dari delta epsilon T dan X anggota I, maka mutlak Fx dikurang Ft itu kurang dari epsilon. Karena delta epsilon didefinisikan dengan sangat positif pada I. Fungsi delta epsilon adalah pengukur pada I. Nanti di bagian ini kita akan menggunakan hubungan antara pengukur dan kontinuitas untuk memberikan bukti alternatif dari sifat dasar fungsi kontinu yang dibahas dalam bagian 5.3 dan 5.4. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.